Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Ada sejumlah karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yang belum banyak diketahui umat Islam, salah satunya terbang ke udara dan menghidupkan orang mati. Benarkah demikian? Karomah adalah hal atau kejadian luar biasa yang sulit diterima akal dan kemampuan manusia biasa. Pada umumnya, karomah terjadi pada diri seseorang yang berpangkat wali. Salah satu wali yang menerima karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang ulama, wali, dan tokoh sufi yang sangat dihormati dalam agama Islam. Beberapa karomah Abdul Qadir Jailani termaktub dalam sejumlah kitab dan masih banyak yang belum mengetahuinya. Merangkum berbagai sumber, simak penjelasannya sebagai berikut. 9 karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang 1. Menghidupkan orang mati. 2. Buah apel yang jatuh dari langit. Melansir sindonews.com, salah satu karomah Syekh Abdul Qadir Jailani diceritakan Abdullah Al-Masoli. Hal ini bermula ketika Al-Mustanjid, seorang khalifah Abbasiyah, datang ke rumah Abdul Qadir Jailani untuk meminta nasihat. Dia juga meminta buah apel langka di tanah Irak untuk menenteramkan hatinya. Melalui tangan Abdul Qadir Jailani, apel itu jatuh dari langit ketika dia menengadahkan tangannya ke langit dan memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja, apel untuk khalifah tercium bau busuk banyak ulat saat dikupas, sedangkan untuk Abdul Qadir Jailani beraroma harum dan manis. Rupanya, bau busuk itu muncul karena dijamah oleh tangan seorang zalim, sedangkan harum karena dari tangan seorang wali Allah. 3. Menghidupkan hewan yang mati. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani adalah menghidupkan hewan yang mati. Hal ini terdapat pada kitab Jami'u Karamat Al-Auliya ketika seekor burung tiba-tiba mati karena kotorannya terkena jubah sang wali saat berwudu. Melihat itu, Abdul Qadir Jailani membersihkan jubah dan memberikannya pada fakir miskin sebagai tebusan burung yang mati. Dia juga menghidupkan burung dan ayam yang sudah mati dengan karomahnya. Salah satunya adalah menyambungkan kepala burung yang sudah terputus. 4. Menaklukkan musuh dari jauh. Dalam buku Jawahir Al-Asani, Al-Lujain Al-Dani, karomah Syekh Abdul Qadir Jailani adalah menaklukkan musuh dari jauh. Syekh Abdul Qadir Jailani disebut mempunyai kekuatan tersebut dengan kekuatan batinnya yang bisa menangkap seorang dari jauh. Kesaktian Syekh Abdul Qadir Jailani tersebut memang sulit untuk dipercaya. 5. Terbang ke udara. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yang sulit dipercaya adalah terbang ke udara. Beliau mampu melayang-layang di udara tersebut. Tak cuma itu, dia juga berdakwah sambil terbang ke angkasa. 6. Membuat bangsa jin takluk. Karomah lain yang ada pada Abdul Qadir Jailani adalah mengajari ilmu agama Islam pada jin jahat. Hal ini bermula ketika wali asal Iran itu diikuti jin saat berada di sebuah padang pasir tandus. Alih-alih takut pada jin tersebut, Syekh Abdul Qadir Jailani mampu mengajari ilmu agama pada jin jahat tersebut. Keagungan ulama Syekh Abdul Qadir Jailani membuat bangsa jin takluk padanya. 7. Berjalan kilat. Konon, Syekh Abdul Qadir Jailani juga bisa berjalan dengan kilat. Karomah yang satu ini memang sulit diterima akal manusia, namun kabarnya terjadi pada sang wali. Hal tersebut terjadi saat Syekh Abdul Qadir Jailani melakukan perjalanan panjang hanya dengan waktu 1 jam. Padahal, perjalanan tersebut umumnya ditempuh selama 12 hari. 8. Berada di banyak tempat dalam waktu bersamaan. Melansir fikihmuslim.com, karomah Abdul Qadir Jailani ini terkenal di kalangan masyarakat Muslim Iran. Syekh Abdul Qadir Jailani mampu berada di banyak tempat dalam waktu bersamaan. Hal ini bermula ketika dia diundang berbuka puasa oleh 70 muridnya di rumahnya masing-masing. Tidak ada yang mengetahui pada waktu yang sama, Syekh Abdul Qadir Jailani ada di antara mereka dalam waktu bersamaan. 9. Menghentikan hujan. Syekh Abdul Qadir Jailani juga mampu menghentikan hujan saat berceramah.
Menurut Syekh Ali bin Musafir, ini bermula saat orang-orang meninggalkan majelis ketika hujan turun lebat. Namun, dengan karomah Abdul Qadir Jailani, hujan lebat itu berhenti saat dia menengadahkan tangan dan kepalanya seraya berdoa. Demikianlah 9 karomah Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like dan komen.